Hai, jadi di sini aku mau cerita tentang aku. Jadi kayak aku tuh dulu sering banget gitu kan ngerasa kayak kesulitan buat mencintai diri sendiri. Merasa kayak nggak cukup baik meskipun udah berusaha kayak sebaik mungkin. Tapi setelah aku belajar yang namanya tentang self love and feminine energy, aku ngerasa kehidupan aku jadi lebih baik, lebih bermakna. Kenapa? Karena dua konsep ini tuh sebenarnya kayak saling berhubungan banget gitu ya, dan bisa jadi kekuatan yang benar-benar real gitu ya, bikin kayak kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi honestly, awalnya aku juga nggak paham banget gitu ya, apa sih yang namanya feminine energy itu. Nah, tapi setelah aku mulai berlatih mencintai diri sendiri dan menerima setiap bagian dari diri aku ngerasakan ada perubahan yang jauh lebih besar. Ada rasa damai, penuh cinta, dan lebih percaya diri dalam menjalani hidup. So guys, hari ini aku bakal bahas tentang 5 step ya atau langkah untuk bisa menuju self love dengan feminine energy. Dan ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu, dan kamu mungkin bisa contoh ini. Jadi buat kamu yang mau lebih mencintai diri dan hidup dengan penuh dengan energi positif, jangan lupa tonton ini sampai habis. Please banget jangan di skip. Hai, welcome back to Alma Bonita bersama aku Alma, dan kali ini aku bakal bahas cara mencintai diri dengan energi positif with feminine energy. Jadi nggak cuma soal merawat diri secara fisik aja guys ya, tapi juga tentang merawat jiwa dan juga energi yang positif dalam diri kita. Jadi mulai sekarang ya, mulai perjalanan self love itu dengan feminine energy. Aku bakal bahas apa sih self love dan feminine energy itu. Jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita bakal bahas sedikit nih. Self love itu kan adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Bagaimana kita bisa menerima diri kita dengan segala kelebihan dan juga kekurangan yang kita punya ya. Sedangkan feminine energy itu adalah energi yang lembut, intuitif, dan penuh cinta yang ada di dalam diri kita, yang sering banget itu kita lupakan gitu ya dalam keseharian kita. Nah, kalau misalkan kedua hal ini digabungkan, kamu bisa benar-benar merasakan perubahan besar dalam hidup kamu. Oke, jadi ini langkah menuju self love ke feminine energy ya. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kenali diri kamu sendiri. Dalam perjalanan self love itu adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Nah, sering banget kita kayak sibuk gitu kan dengan kehidupan sehari-hari sampai lupa untuk duduk aja sejenak dan tanya ke diri kita sendiri, apa sih yang aku suka? Apa sih yang bikin aku bahagia? Pernah nggak kalian tanya itu? Nah, feminine energy itu ngajarin kita untuk bisa mendengarkan intuisi, perasaan, dan suara hati kita. Coba ya untuk meluangkan waktu untuk merenung, baik dengan menulis jurnal ya, atau sekedar kayak kita duduk diam aja sambil refleksi. Nah, ketika kita lebih mengenal diri kita bakal lebih bisa menghargai diri kita. Jadi, kenali tuh apa sih yang membuat kamu bahagia, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini, dan apa yang kamu butuhkan untuk kamu bisa ngerasa jauh lebih lengkap. Karena dengan kayak gitu, kamu bisa nih lebih paham sama siapa diri kamu yang sekarang, dan apa sih yang terbaik untuk kamu. Oke, aku mau cerita. Jadi, honestly, aku kayak sering banget gitu ya, ngerasa kayak bingung tentang apa sih yang sebenarnya aku inginkan gitu dalam hidup aku ini. Aku kayak selalu mencoba memenuhi ekspektasi orang lain, tapi ngerasa nggak ada aja gitu, nggak puas. Nah, sampai akhirnya aku mulai kasih waktu untuk diri aku sendiri. Aku mulai tanya-tanya ke diri aku sendiri, apa yang bikin aku ngerasa tenang, apa yang bikin aku happy. Aku terus-terusan tuh tanyain itu. Nah, setelah beberapa waktu, aku temuin bahwa saat aku meluangkan waktu untuk refleksi, itu bisa membuka jalan untuk lebih mengenal diri sendiri. So, langkah yang kedua, hargai diri kamu sendiri. Mungkin kalian pernah nggak tanya gitu, ataupun ngerasa kayak terlalu keras sama diri kita sendiri, terlalu fokus pada kekurangan, terlalu fokus dengan kesalahan kita, sampai lupa ya merayakan pencapaian-pencapaian kecil yang udah kita raih. Feminine energy ya, itu ngajarin kita untuk kasih penghargaan pada diri sendiri, apapun hasilnya. Jadi mulai sekarang, hargai diri kamu, walaupun itu hanya langkah kecil aja ya. Kalau misalkan kamu berhasil kayak bangun pagi gitu ya, untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil, itu udah pencapaian yang besar loh. Ya, walaupun aku sering begadang juga. Tapi bangun pagi itu adalah langkah yang tepat. Tapi setidaknya kamu udah berusaha gitu ya untuk bisa bangun pagi, menyelesaikan pekerjaan itu, walaupun masih ada aja. Nah, intinya itu udah mencapai pencapaian kamu gitu ya. Jadi dengan kasih pujian ke diri kita sendiri, kita pasti bakal lebih ngerasa dihargai dan lebih termotivasi untuk bisa terus maju. Dan aku mau cerita lagi, jadi kayak aku tuh kayak sering banget waktu pertama kali aku berhasil menyelesaikan pekerjaan yang agak cukup rumit gitu ya, yang udah aku tunda-tunda, aku ngerasa kayak, oh ini nggak cukup baik deh, ini nggak cukup bagus gitu ya. Mungkin meskipun itu adalah langkah yang besar, tapi teman baikku bilang kayak gini, kenapa sih kamu kayak nggak ngerayain itu? Kamu udah capek kan? Udah capek banget gitu ya untuk nyampe
ke sini ya. Dan ini membuat aku sadar, kita kayak sering banget gitu ya mengabaikan pencapaian kita sendiri. Nah, sejak saat itu, aku terus tuh berusaha untuk merayakan setiap langkah kecil. Karena itu yang akan membawa kita lebih dekat sama yang namanya tujuan. So, langkah yang ketiga ya, lakukan perawatan diri. Nah, self love itu juga berarti kasih waktu untuk merawat diri. Ya, baik itu fisik, baik itu mental. Karena itu bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Kayak kita ngerawatin kulit kita, pakai hand body, ataupun mandi dengan santai, atau melakukan perawatan rambut ya. Atau mungkin dengan melakukan kayak meditasi, atau sekedar duduk tenang aja sendiri. Sambil menikmati suatu kedamaian. Feminine energy ini juga mengajarkan kita loh, untuk menjaga keseimbangan antara tubuh ya, sama pikiran kita. Jadi ketika kita mencoba untuk merawat diri kita, itu bakal mengasih kita energi positif ya untuk tubuh kita, dan membuatnya terasa lebih hidup kayak gitu. Kalau misalkan kita nerapin ini. Jadi jangan lupa ya, untuk kasih waktu ke diri kamu sendiri untuk beristirahat dan recharge ya. Karena kamu nggak bisa kasih energi positif itu ke orang lain kalau misalkan kamu sendiri aja kelelahan. Kalau misalkan kalian tanya, aku juga sama dulunya kayak jarang gitu ya untuk merawat diri aku sendiri. Entah itu karena kesibukan aku, intinya aku lupa gitu. Tapi setelah aku coba meditasi ya, rasanya tuh berbeda. Mulai dari tidur, ngerasa jauh lebih nyenyak, hingga perasaan kayak jauh lebih tenang setiap kali aku ngelakuin itu. Jadi ngerawat diri itu bukan cuma soal penampilan aja ya, tapi juga tentang kasih waktu untuk diri kita sendiri untuk beristirahat dan mengisi ulang energi kita. So, langkah yang keempat ya, ciptakan lingkungan yang positif. Gini, lingkungan itu sangat mempengaruhi pada bagaimana kita ngerasa tentang diri sendiri. Apakah itu lingkungan sekitar kita mendukung, mereka kasih energi positif ke kita, atau mereka malah ngasih beban yang bikin kita selalu aja stres, bahkan depresi. Nah, feminine energy itu mendorong kita untuk menciptakan ruang yang penuh dengan cinta, penuh dengan kedamaian, dan dukungan juga. Jadi, mulai tuh dari lingkungan rumah hingga pertemanan, dan pastikan kamu itu dikelilingi sama orang-orang yang ngasih kamu semangat, yang bisa ngasih kamu motivasi, karena itu tujuan kamu kan. Gini, berusaha aja untuk menghindari lingkungan yang toksik, dan sebaliknya, ciptakan ruang yang menenangkan, yang penuh dengan energi positif, kayak ruang pribadi yang bisa ngasih kamu ketenangan pikiran. Nah, aku pernah berada di posisi ini, kayak lingkungan yang toksik, yang awalnya aku anggap, oh ini baik. Aku bahkan tinggal di tempat yang penuh dengan drama, yang bikin aku stres, dan itu benar-benar mempengaruhi suasana hati aku. Nah, rasanya tuh kayak aku nggak pernah gitu ya, bisa merasa tenang gitu. Aku nggak bisa nafas gitu ya. Tapi setelah aku pindah dari tempat itu, aku ngerasa jauh lebih tenang. Dan aku mulai dikelilingi sama orang-orang yang dukung aku, yang support aku, dan bahkan aku ngerasa hidup itu berubah. Nah, lingkungan itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan setelah itu, aku nggak pernah lagi tuh ngerasa sendirian dalam perjalanan self love aku. Walaupun ada aja gitu masalah dalam kehidupan aku berhari-hari, itu pasti ada. Karena setiap orang tuh pasti punya masalah gitu ya. So, yang kelima, belajar mengampuni diri. Nah, kita semua pernah kan membuat kesalahan. Siapa sih yang nggak pernah punya kesalahan? Tapi jangan biarkan juga masa lalu atau kegagalan itu menghalangi kamu untuk mencintai diri kamu sendiri. Dan feminine energy itu juga mengajarkan kita untuk memaafkan diri kita sendiri dan belajar dari pengalaman yang menyakitkan. Kegagalan itu kan bagian dari perjalanan hidup ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa bangkit, kita bisa melangkah untuk bisa ke depan gitu, lebih maju. Jadi cobalah untuk tidak terlalu keras ke diri kamu sendiri dan berikan ruang itu untuk belajar dan bisa berkembang lagi. Karena dengan memaafkan diri kita sendiri, kita bisa membuka jalan gitu ya untuk pertumbuhan pribadi, dan kita bisa melangkah ke depannya untuk lebih maju dan penuh cinta, dan juga bisa menerima diri kita sendiri. Dan jujur aku juga punya masa lalu yang penuh dengan penyesalan, dan itu cukup lama bisa menghambat langkah aku. Tapi suatu hari aku sadar bahwa aku nggak bisa nih kayak terus-terusan stuck di sini terus ya. Rasa bersalah itu terus stuck gitu. Aku harus belajar memaafkan diri sendiri, melepaskan yang namanya masa lalu, dan terus melangkah ke depan. Dan sejak saat itu aku ngerasa lebih ringan ya, tapi setidaknya lebih ringan ya, dan aku bakal siap menghadapi tantangan yang baru, apapun itu masalahnya. So, pertanyaan yang kedua, kenapa sih self love dengan feminine energy itu penting banget? Gini, self love dengan feminine energy itu bukan hanya kayak tentang kita merawat diri kita secara fisik. Oh no, nggak itu aja kawan ya. Tapi juga tentang ngerawat jiwa kita, ngerawat pikiran kita. Dan ini penting banget
banget untuk ngejaga keseimbangan dalam hidup. Nah, ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita lebih mampu untuk mencintai orang lain. Kalau misalkan kita diri sendiri aja nggak bisa cinta, gimana kita mau dekat sama orang lain, kan gitu. Nah, dan ketika kita punya feminine energy, kita jauh lebih peka terhadap kebutuhan diri kita sendiri maupun juga orang lain. Terus juga ini bisa mencapai potensi yang jauh lebih baik gitu. Nah, ketika kamu udah self love nih, udah mencintai diri kamu dengan sepenuh hati, kamu akan ngerasa lebih pede, ya, lebih termotivasi untuk mencapai suatu tujuan. Karena self love itu adalah fondasi utama dalam mencapai kesuksesan. Dan feminine energy itu juga kasih kamu kekuatan untuk bisa percaya pada yang namanya proses, ya. Bisa menikmati perjalanan dan menerima setiap bagian yang ada dari diri kamu. Oke guys, jadi kan aku udah bahas panjang lebar nih ya tentang self love dan juga feminine energy. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kalau misalkan teman-teman, self love itu bukan tentang ngerawat diri secara fisik ya, yang mau aku ingatkan, tapi juga tentang menghargai dan menerima dengan sepenuh hati ya. Dengan kita mengintegrasikan feminine energy dalam kehidupan kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri ya. Jadi jangan lupa kamu berhak gitu ngerasa bahagia. Kamu berhak ngerasa apa yang kamu inginkan, ngerasa cukup dan ngerasa cinta sama diri kamu sendiri. Oke? Jadi sebelum itu aku cuma mau menyampaikan semoga video ini bermanfaat buat kamu yang ingin mulai mencintai diri sendiri dengan langkah dengan feminine energy. So buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa video ini menginspirasi kamu, teruslah bersinar dan ingat, kamu udah luar biasa dengan apa adanya kamu. Oke? Thank you for watching. See you next time and bye-bye. Dadah!